Halo, selamat datang di channel Nafkah Community. Di sini kita akan bahas topik-topik seputar keuangan pribadi yang akan membantu teman-teman membangun ketahanan ekonomi keluarga yang kuat. Kali ini kita akan bahas tentang pilihan instrumen investasi untuk keluarga muda. Seru ya? Jadi kira-kira apa nih instrumen investasi yang cocok untuk kita yang masih muda dan ingin mengembangkan aset kita? Sebelum kita mulai, ada satu hal penting yang perlu teman-teman ingat. Tidak ada investasi yang tanpa risiko. Semua investasi pasti ada risikonya, baik itu risiko yang kecil maupun risiko yang besar. Jadi kita harus siap menanggung risiko dari investasi kita dan jangan mudah tergoda sama penawaran investasi yang abal-abal. Nah, sekarang mari kita lihat apa aja sih instrumen investasi yang layak untuk kita pertimbangkan. Pertama, deposito. Deposito ini simpanan di bank yang memberikan imbal hasil lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Nah, deposito ini cocok untuk orang yang ingin berinvestasi dengan risiko yang rendah dan imbal hasil yang pasti. Yang kedua, SBN atau surat berharga negara. Ya, SBN ini surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan negara. SBN ini cocok untuk orang yang ingin berinvestasi dengan risiko yang rendah, tapi imbal hasilnya lebih tinggi dibanding deposito. SBN juga menjanjikan fleksibilitas yang lebih tinggi karena beberapa seri SBN bisa kita jual di pasar sekunder. Tapi SBN tetap aja kurang optimal untuk tujuan keuangan jangka panjang. Yang ketiga adalah saham. Saham adalah bagian kepemilikan dari perusahaan publik yang ada di bursa efek. Dengan memiliki saham, kita berpotensi mendapatkan keuntungan dari dua hal. Pertama adalah bagi hasil dari laba perusahaan atau dividen, dan peningkatan harga saham atau capital gain. Kalau dikerjakan dengan hati-hati, saham bisa memberikan keuntungan 10-20% per tahun. Tapi saham juga punya kekurangan, yakni fluktuasi harganya yang sangat tinggi dan risiko kita salah pilih saham serta membelinya di harga yang terlalu mahal. Buat teman-teman yang masih clueless mau pilih deposito, SBN, atau saham, reksadana bisa jadi pilihan. Karena reksadana adalah kumpulan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Reksadana ada beberapa jenis. Pertama, reksadana pasar uang, di mana sebagian besar isinya adalah deposito. Ada reksadana pendapatan tetap, yang isinya sebagian besar adalah SBN atau obligasi. Yang ketiga adalah reksadana saham, isinya sebagian besar saham. Jadi kalau teman-teman belum tahu atau belum bisa berinvestasi langsung, teman-teman bisa berinvestasi via reksadana. Semua instrumen investasi tadi, itu semuanya punya opsi syariah. Ada deposito syariah, ada SBN syariah, dan juga ada saham syariah. Jadi investasi kita bukan cuma bisa menghasilkan keuntungan, tapi juga keberkahan. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bang, kalau emas gimana bang? Nah, kalau emas itu sebenarnya bukan instrumen investasi. Ya, karena emas tidak menghasilkan arus kas seperti kupon obligasi atau dividen. 100 gram emas 10 tahun lalu tetap bernilai 100 gram emas hari ini. Nilainya terlihat naik karena nilai rupiah kita yang turun. Tapi emas bisa tetap jadi pilihan untuk lindung nilai dari inflasi dan sarana diversifikasi aset dengan porsi yang kecil. Ingat ya, setiap orang dan keluarga punya profil risiko, preferensi dan tujuan keuangan yang berbeda-beda. Jadi pahami dulu diri kita untuk bisa menemukan mana instrumen investasi yang cocok. Pelajari, pahami, baru investasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu mau konsultasi terkait keuangan pribadi, kamu bisa isi form curhat keuangan yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.